Mengapa Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian? Bilangan 20 menceritakan kematian Miriam ketika bangsa Israel berada di Kadesh. Di tempat ini pula Musa dan Harun berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mazmur 106 ayat 32-33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ketika berada di Meriba di Kadesh, bangsa Israel lagi-lagi tidak memiliki air minum. Musa dan Harun kemudian datang ke kemah pertemuan dan Tuhan berfirman agar Musa dan Harun mengumpulkan bangsa Israel di depan bukit batu sambil membawa tongkatnya. Kemudian Musa harus berkata kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah Musa mengumpulkan seluruh bangsa itu. Namun karena tidak dapat menahan kemarahannya setelah sekian lama menelan sungut-sungut dari bangsa itu, Musa dan Harun melakukan kesalahan. Bilangan 20 ayat 10-11. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ada 3 kesalahan Musa di sini. Pertama, Musa menyebut saudara-saudara sebangsanya sebagai orang durhaka. Walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia Musa menyebut mereka sebagai orang durhaka, namun dalam bahasa asli Ibrani sebenarnya Musa menyebut mereka Hamorim, yang berarti kafir. Jadi di sini Musa mengkafirkan saudara-saudaranya sebangsa. Kedua, Musa mengambil alih tempat Tuhan. Musa berkata, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu?" Musa berkata kami, menunjuk kepada dirinya dan Harun, seolah-olah mereka berdualah yang melakukan mukjizat. Padahal seharusnya itu adalah tempat Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa mengeluarkan air bagi bangsa Israel, bukan Musa dan Harun. Ketiga, Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali, menentang firman Tuhan yang mengatakan Musa cukup berkata saja di depan bukit batu itu. Bilangan 20 ayat 12-13. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Di Meriba, di Kades itu, Musa yang sebenarnya adalah orang berhati lembut seperti tertulis dalam Bilangan 12 ayat 3, akhirnya tidak tahan menghadapi tegar tengkuk bangsa Israel. Musa tergelincir dan tidak taat kepada Tuhan. Akibatnya ia mendapat penghukuman, tidak boleh masuk ke tanah perjanjian.